Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ismi dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Baiklah guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa saja yang termuat dalam sebuah abstrak dan bagaimana caranya membuat abstrak dalam Microsoft Word, baik itu marginnya, spasinya, dan fontnya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya guys. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu abstrak dan apa-apa saja yang boleh terdapat dalam sebuah abstrak. Nah, abstrak sendiri adalah suatu penjelasan singkat tentang isi dari suatu karya tulis, makalah, atau artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan secara singkat tentang isi dari karya tulis tersebut. Abstrak merupakan salah satu komponen yang wajib disertakan dalam sebuah penelitian. Jadi, jika kita akan melakukan penelitian, hal yang paling penting yang dibuat dalam laporan penelitian adalah abstrak ini guys. Jadi, abstrak ini merupakan komponen paling penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai gambaran umum yang terdapat dalam isi laporan penelitian, sehingga tanpa membaca hasil penelitian secara menyeluruh, orang lain akan mudah memahaminya. Abstrak juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan selanjutnya adalah kaidah-kaidah dalam penulisan abstrak. Dalam karya ilmiah, abstrak terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Dan pada paragraf ketiga berisi hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam penulisannya, abstrak ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa induk dan bahasa global. Abstrak juga harus ditulis dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak boros menggunakan kata. Jumlah kata dalam abstrak ini adalah berkisar antara 100 sampai 150 kata. Contohnya, abstrak yang saya gunakan ini berkisar antara 136 kata. Nah, ini dia, 136 kata. Nah, untuk penulisan bahasa asing dalam abstrak harus dicetak miring. Seperti contohnya ini, abstrak yang di atas ini dalam bahasa Inggris, dan ini ditulis dengan cetak miring. Dan di bawahnya ini adalah abstrak dengan bahasa Indonesia. Jarak antara spasi antar baris adalah spasi 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu halaman. Jadi, kita membuat abstrak ini hanya menggunakan satu halaman saja, yaitu untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya kita gunakan dalam satu halaman. Dan abstrak ini kita tulis menggunakan Times New Roman dengan ukuran fontnya 10. Untuk margin yang kita gunakan dalam pembuatan abstrak itu adalah di margin kirinya kita buat 35 mm dan margin kanannya kita buat 30 mm. Itulah hal-hal yang harus ada dalam sebuah abstrak. Jadi, jika kita ingin membuat abstrak, kita tidak boleh memboroskan kata, dan bahasa yang kita gunakan dalam abstrak harus singkat, padat, dan jelas. Semoga video yang saya tampilkan kali ini bisa membantu kita dalam membuat abstrak ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.